Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Weni Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Dharma Wanita Butuh, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan tentang materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 1. Sekolah sebagai ekosistem. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Unsur biotik terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Unsur abiotik terdiri dari keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. 2. Pendekatan berpikir dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendekatan berbasis aset akan memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja yang menjadi inspirasi dan kekuatan ataupun potensi. 3. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan berbasis masalah memiliki ciri-ciri yaitu fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dengan selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari sponsor atau bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis aset memiliki ciri-ciri fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisir kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan yang terakhir, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. 4. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Menurut Green dan Haynes tahun 2002, ada 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset.
Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. Tiga, modal fisik. Empat, modal lingkungan. Lima, modal finansial. Enam, modal politik. Dan tujuh, modal agama dan budaya. Cara mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pertama, di kelas, saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran di kelas. Di sekolah, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada menggunakan pendekatan berbasis aset. Di masyarakat, saya akan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sekitar agar turut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan berpihak pada murid. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah, pasti akan memiliki hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid yang lebih berkualitas apabila dikelola dengan tepat. Misalnya, modal manusia. Guru yang mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi dirinya. Modal sosial. Hubungan baik dengan lembaga lain di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar murid, seperti bekerja sama dengan kantor pos, puskesmas, koramil, dan lain-lain sebagai sumber belajar. Modal politik. Keterlibatan guru dalam kegiatan profesi seperti IGTKI dan PKG dapat membantu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid. Modal fisik. Sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif. Modal lingkungan alam. Lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran serta digunakan sebagai tempat belajar murid di luar kelas. Modal finansial seperti dana BOP, ADD, infak, SPP dapat digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah. Modal agama dan budaya. Pembiasaan keagamaan seperti membaca doa sehari-hari, surah pendek, sholat, dan mengaji dapat meningkatkan keimanan. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, dalam menuntun kodrat dan laku anak, seorang pendidik harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif serta menerapkan peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain dan mewujudkan kepemimpinan murid,
maka seorang pendidik mampu untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan pendekatan berbasis aset, sehingga akan mampu untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Guna mewujudkan visi sekolah dan melaksanakan perubahan, maka diperlukan dukungan dari segala hal sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Jika diibaratkan seorang petani untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, maka diperlukan alat-alat pertanian yang mendukung. Disinilah peran pengelolaan sumber daya. Ketika seorang guru mampu mengelola sumber daya, maka sumber daya tersebut akan menjadi alat yang membantu untuk mewujudkan visi sekolah. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga membuat murid betah belajar di sekolah. Untuk dapat menciptakan budaya positif, maka seorang guru harus mampu mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya biotik maupun sumber daya abiotik. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, disesuaikan dengan kesiapan belajar murid dan profil belajar murid yang berbeda sesuai minatnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan sangat dapat terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti modal manusia, modal lingkungan alam, modal fisik, dan modal aset yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelompokan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness juga dapat dijadikan strategi dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu murid. Sehingga melalui tahap tersebut, potensi kecerdasan sosial emosional murid bisa berkembang secara optimal. Dalam hal ini, guru dapat memaksimalkan kompetensi, kemampuannya untuk dapat melakukan pembinaan terhadap murid sebagai modal atau aset yang dimiliki. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri dan orang lain. Melalui teknik, prinsip, dan langkah-langkah coaching, bisa dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk menggali kemampuan dan kemandirian kunci sebagai aset sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Kunci di sini bisa rekan sejawat atau murid. Guru sebagai coach untuk murid bisa dilakukan dengan menuntun, mendampingi murid, menggali potensi murid, dan memaksimalkannya. Pada prosesnya, guru memberikan kesempatan murid untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada diri murid yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada kunci sebagai lawan bicara. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, tentu saja diperlukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan,
sebagai pemimpin dengan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahap pengujian pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya akan tepat sasaran dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya terkadang berpikir berdasarkan masalah atau kekurangan yang ada tanpa melihat sisi positif atau kekuatan yang ada. Sehingga kegiatan dan program yang saya buat kurang berjalan optimal dan memerlukan waktu lama untuk dapat terrealisasikan. Kemudian setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya akan berpikir berdasarkan kekuatan dengan melihat sisi positif dari setiap hal, sehingga akan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar sebagai sarana penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul 3.2 yaitu ketika berada di kelas, sekolah, ataupun masyarakat sekitar sekolah, saya tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan sebagai masalah untuk dicarikan bantuan dalam penyelesaiannya, tetapi lebih ke melihat apa yang ada untuk dijadikan modal atau aset sebagai sumber daya yang perlu dikelola dan dimanfaatkan sebagai kekuatan yang dimiliki. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.